Pas acara pameran, ketika sudah terserang penyakit, kita gunakan bahan aktif Saromil, Admit, dan Krisnabat ataupun Akrobat. Alhamdulillah tanaman melon ini sampai umur 55 hari masih kuat terhadap serangan jamur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MH Prada Munif dan Hayik yang akan mengulas tanaman buah dan tanaman hias kesayangan Anda ya. Ini teman-teman, hari ini hari Rabu tanggal 16 Agustus ya. Saya ingatkan, besok kita akan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia ya. Merdeka, merdeka, merdeka ya. Ini kita lagi istirahat ya, sekitar jam 11. Teman-teman, ini satu ada Bang Triyono, ada Bang Iin, dan Bang Windu ya. Oke, ini teman-teman, ini pekerja keras ya. Ini akan menjadi percontohan petani milenial yang ada di Jawa Tengah ya. Semoga sukses untuk kita semua ya. Oke teman-teman, itu hanya sekilas ya. Kita akan membahas melon yang kita tanam di lahan. Oke teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke lahan teman-teman. Kita akan perlihatkan tanaman melon jenis Sakata, Glamor, sama melon madu berumur 55 hari. Akan kita sedikit ceritakan bagaimana perkembangan dari budidaya tanaman melon di lahan punya kami ya teman-teman. Ya, kami menanam sekitar 2.500 ya, yang 1.000 sudah kita panen, yang 1.500 baru berumur 55 hari. Ini ketika teman-teman menanam tanaman melon tidak bersamaan, ini pasti akan mengalami berbagai kendala ya. Nanti akan kita ceritakan sedikit. Jadi tanaman melon ini ketika berumur 15 hari sudah terserang penyakit jamur trotol ya teman-teman. Ini karena di sebelah sana, sebelah selatan itu ada tanaman melon yang sudah kita panen, dan karena sudah tidak panen pasti tidak terawat ya. Ini melon yang berumur 10 hari ini kena jamur dari tanaman melon yang sudah tua ya. Akan kita perlihatkan jenis Sakata ya teman. Tapi alhamdulillah kita rawat sampai umur 55 hari ini, alhamdulillah masih sehat, masih kuat untuk pembentukan natnya teman-teman. Nih kita perlihatkan ya. Nanti insya Allah akan kita perlihatkan obat-obat ketika tanaman melon ini terserang penyakit ya. Jadi tadi saya sudah utarakan ketika umur 10 hari ini sudah terserang penyakit, sudah kita obati dan sudah sembuh teman-teman. Sampai umur 30 hari alhamdulillah aman ya, aman. Tapi teman-teman, ketika memasuki umur 45 hari kita ini ada acara pameran SAF Soro Padan teman-teman. Jadi tanaman melon ini agak sedikit terkoyah-koyah teman-teman. Apa terkoyah-koyah itu ya? Pokoknya terserang penyakit teman-teman. Tapi ya kita tetap antisipasi dalam penyemprotan jamur ya. Ini kita perlihatkan melon-melon Sakata yang sudah berbentuk nat hampir sempurna dan yang belum teman-teman. Dan kita tanam budidaya tanaman melon, kita tumpang sari dengan bawang merah. Ini yang belum berbentuk nat ya, ini sudah bernat hampir komplit dan hampir matang teman-teman. Ada ulatnya teman-teman nih. Nah, ini yang jenis Sakata teman-teman. Terus ketika tadi kita utarakan ketika acara SAF kita antipasi terhadap serangan jamur, kita interval 2 hari sekali kita semprot ya. Karena di sana banyak sekali tanaman-tanaman melon atau tanaman hortikultura yang tidak terawat teman-teman. Jadi kita antipasi serangan jamur ya. Ini yang jenis apa teman, jenis apaan, Sakata Glamor ya. Ini agak layu ya, enggak mungkin karena ini jam 11 ya teman-teman. Nah, ini parah sekali teman-teman penyakitnya, tapi alhamdulillah dengan usaha kita dan ikhtiar dan doa teman-teman, alhamdulillah tanaman melon ini sampai umur 50 hari masih kuat ya. Tapi insya Allah ini akan panen ya. Ini kita akan mendekat ke tanaman melon yang 1.000 yang sudah kita panen ini.
Jadi melon ini ketika berumur 10 sampai 15 hari kena penyakit dari tanaman melon yang sudah tua, karena dulu ini parah juga teman-teman. Ini 1.500 dan itu umur 85 hari masih seger teman-teman. Dan itu sudah tidak terawat teman-teman. Kita nyemprotnya hanya sekilas. Ya, kita akan perlihatkan yang jenis melon madu. Ya teman-teman, ini yang jenis melon madu, kita ke bawah ya. Dan yang untuk jenis melon madu juga sudah hampir bernat semua teman-teman. Ini. Kita mau masuk, bentar ya masuk ya, kita hanya demi teman-teman ya, biar tahu kondisi tanaman yang ekstra dalam perawatan ya. Ini sengaja kita airi karena kita juga tumpang sari dengan bawang. Nanti air ini kita gunakan untuk nyiram bawang ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Nah ini pembentukan nut yang mungkin kurang kalsium, dia akan pecah seperti ini teman-teman. Ini yang satu petak teman-teman. Kita lihat ke atas. Saya lagi pilek teman-teman ya, jadinya maaf ya. Agak tersendat-sendat ini saya ngomongnya. Ini yang atas, yang jenis madu juga sudah mulai sempurna pembentukan nutnya ya. Kita mau ke atas. Di sana ada Bang Muhammad sedang mencabuti rumput teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman, itu ada yang hampir sudah 2 kilo teman-teman. Sukses. Nah, ini kita ke atas ya. Ini yang tidak ada airnya. Ada airnya teman-teman. Ini belum begitu banyak dalam pembentukan nutnya. Ini dilihat masih bagus teman-teman, walaupun serang penyakitnya itu banyak sekali. Jadi tanaman melon ini tadi umur 10 hari sampai 15 hari dia sudah terserang penyakit dan sembuh. Sampai umur 30 ini aman. Tapi ketika masuk umur 40 hari dia kena penyakit atasnya teman-teman. Nanti akan kita perlihatkan obat untuk penanganannya teman-teman. Kita muter dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah berpengalaman budidaya tanaman melon, doakan ya, ataupun mungkin bisa komen di kolom komentar ya, bagaimana kondisi tanaman melon yang kita tanam ini bagus apa tidak ya. Nah, kita muter aja biar teman-teman tahu kondisi yang sebenarnya ya. Kita bikinkan video sesuai apa yang ada di lahan. Oke, kita masuk ke sini. Nanti kita perlihatkan obat-obatnya teman-teman. Alhamdulillah masih bagus dan daunnya masih seger-seger teman-teman. Ini bosok ya, mungkin karena apa? Ini bosok teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen menginginkan melon sakata sama melon madu, nanti akhir Agustus atau awal September bisa datang ke kami ya. Bisa petik di lahan. Untuk melon madu harga 1 kilo 20.000, untuk sakata harga 1 kilo 25.000. Wow, ini hampir 1,5 kilo lebih teman-teman. Alhamdulillah. Rata-rata ini besar-besar teman-teman. Ini kondisi daun masih ini teman-teman. Masih segar. Ini yang terkena embun bulu dan juga sudah sembuh. Oke, kita langsung ke obat ya teman-teman. Untuk pupuk dasar kita menggunakan Vertipos sama urea dan Ponska ya. Untuk pupuk susulan kita menggunakan Ponska Plus teman-teman. Ini Ponska Plus ya. Ya, untuk pupuk susulan kita menggunakan Ponska Plus ini teman-teman. Dan untuk insektisida kita menggunakan bahan aktif saja ya teman. Insektisida kita menggunakan tadi ini ada Avidor, yaitu bahan aktif imidacloprid, ada
Urakron ya. Bahan aktif apa ini? Bahan aktif Provinovos. Terus ada apa lagi tadi? Tadi ada Dupon, mana Duponnya ya teman-teman? Apa hilang ya? Bentar. Ada ini ada Dupon teman-teman. Ada Dupon ya. Dan ada Sangkil ya. Ini untuk pencegahan dari apaan serangga, dan ada yang tidak ke bawah, yaitu ada Forester, ada apa tadi? Apa? Marshal, dan ada Abasel ya. Ini untuk insektisidanya. Kita untuk fungisidanya yaitu kita menggunakan kontak, yaitu merek Ditan, bahan aktif Mancozeb 80%, ada Chlorothalonil yaitu bahan aktif Chlorothalonil 75%, ada Antrakol, dan ada Ingrovul ya, bahan aktif Kaptan ya. Dan untuk sistemiknya kita ada Murtok yaitu metiltiofanat, ada Azoxystrobin yaitu Azostar, ada Riosol, ada Amistartop, dan ada ini Cabriotop yaitu bahan aktif Piraklustropin dan Metiram. Nah teman-teman, ketika kemarin kita terserang embun bulu sangat parah, kita menggunakan bahan aktif satu tembaga yaitu merek Nordok, dan ada bahan aktif metiltalaktasil yaitu Saromil, dan bahan aktif nih Dimetomov yaitu Admit atau Akrobat atau Krisnabat ya. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja, sepenting bahan aktifnya berbeda. Ini contoh dari Krisnabat seperti Akrobat ya teman-teman. Dan ada juga Ridomil ya, ini Ridomil ya. Ridomil ini kita buat selang-seling ya. Itu kita bahas tentang pupuk dasar, terus pupuk susulan, pengendalian hama serangga dan hama jamur yaitu insektisida dan fungisida ya. Untuk pupuk susulan tadi kita menggunakan Ponska Plus ditambah dengan KNO merah masa vegetatif, dan ketika masa generatif kita tambahkan menggunakan PNpril, dan kita gunakan MKP teman-teman. Ini MKP ya. Jadi itu ketika pas acara pameran, ketika sudah terserang penyakit, kita gunakan bahan aktif Saromil, Admit, dan Krisnabat ataupun Akrobat. Alhamdulillah tanaman melon ini sampai umur 55 hari masih kuat terhadap serangan jamur ya. Oke, tadi saya lupa teman-teman, ketika teman-teman nanam melon yang bernat ketika umur 30, masukkan kalsium. Teman-teman juga bisa memasukkan dari awal ya. Tujuannya untuk memperkeras batang, memperkeras nat. Nanti ketika natnya itu berbentuk itu tidak pecah ya. Nanti teman-teman yang tidak paham bagaimana cara budidaya tanaman melon di lahan, nanti bisa komen di kolom komentar ya. Nah, akan kita perlihatkan daun melon yang berumur ataupun umur 10 hari sudah terserang penyakit, dia sudah kering teman-teman. Ya, ini awal ya, ini sudah terserang penyakit dan dia sudah mati teman-teman. Ini umur 10 hari ya, di daun tua ini teman-teman, ini sudah kering ya. Dan dia di tengah-tengah itu kemarin aman teman-teman, nggak ada penyakitnya. Nah, di atas sudah mulai terserang penyakit lagi ya. Ini melonnya ya teman-teman. Ini hampir matang lagi teman-teman. Ini dari kejauhan ya. Ini 1.500, diperkirakan panen akhir Agustus dan awal September. Di sana itu ada tanaman cabai, terus mangga, timun, ya nggak tahu apakah dirawat. Di sini ada kacang panjang dan juga ada apa itu saya lupa lah. Itu banyak sekali yang di sana. Itu berarti anginnya ke sini, dia kalau ada jamur dia akan masuk ke area budidaya tanaman melon teman-teman. Dan di sana juga ada melon yang tidak dirambatkan tapi dijalarkan di tanah teman-teman.
Yaitu teman-teman, sekilas kita kupas tuntas budidaya tanaman melon jenis Sakata madu di lahan ya. Oke, nanti bagi teman-teman yang pengen budidaya tanaman melon di lahan, kalau belum tahu bagaimana takaran pupuk dasar, nanti bisa komen di kolom komentar ya. Nanti akan kita bantu bagaimana cara memakai pupuk dasar baik dan benar ya. Sekali lagi, kita akan promosi, kita mempunyai jasa pembuatan greenhouse yang dipimpin oleh Bang Purwanto. Banyak sekali yang sudah pesan di tempat kami ya. Nanti teman-teman ketika bertanam budidaya melon itu tidak kepanasan, tidak kehujanan, bisa pesan ke kami ya. Nanti akan kita taruh WA di layar kaca teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share di teman-teman dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya. Kalau perlu subscribe ya. Nah, kita akan kembali lagi ke teman-teman kita ya lagi istirahat. Ini teman-teman ini banyak istirahatnya teman-teman. Aduh, kerja nggak kerja istirahat aja gitu kan. Oke, ini ada kata-kata yang disampaikan. Ayo monggo. Yang penting kita semangat aja bro. Masihin. Semangat. Mas Indu. Pokoknya si semangat gawe ke depan. Semangat. Merdeka. Oke teman-teman, itu pesan-pesan dari teman-teman petani milenial ya. Oke, salam sukses, salam pertanian. Kita wujudkan pertanian Jawa Tengah menjadi kedaulatan pangan se-Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. On nggih. Oke, selamat pagi, salam pertanian, salam Indonesia. Ketemu lagi dengan channel MH Prada. Munif dan Hi yang akan mengulas tanaman buah dan tanaman hias kesayangan Anda. Pagi hari ini kita lagi suasana nyantai ya. Kita akan membuat konten tentang budidaya tanaman melon ya. Akan sedikit kita menceritakan lika-liku ketika kita berbudidaya tanaman melon. Jadi saya sarankan bagi teman-teman ingin nyobotok. Saya sarankan bagi teman-teman yang ingin menyeriusi budidaya tanaman melon, ketika menanam ini jangan setengah-setengah teman. Nanti kita akan ceritakan sedikit pengalaman. Kita nanam 2.500 tapi tidak satu kali tanam, tapi 2 kali tanam. Ini yang akan merepotkan bagi kita ketika kita menghadapi penyakit embun bulu, embun tepung ataupun yang lainnya. Nah, nanti di sini kita akan mengulas bagaimana cara budidaya dari pupuk dasar, terus perawatan dan pengendalian hama penyakit baik itu serangga ataupun hama patogen ataupun yang lain-lainnya ya. Dan ini emang setengah-setengah. Oke, ini hanya percobaan saja. Nanti kita lihat videonya bagaimana. Oke. Ini kirang tengah. Ora. Terus melon masuk.